Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sufi is silent. Apa itu ilmu sufi? Jawabnya adalah belajar bagaimana untuk diam. Kata seorang guru sufi, tinggalkan tata bahasa dan sintaksis dan renungkanlah sang kekasih. Lama sebelumnya, pengamal mistik Cina, Zen Master, beliau mengatakan, Zen adalah kesunyian, diam, tanpa kata, dan tiada suara. Zen adalah sesuatu yang tidak dapat diucapkan, juga tidak dapat disebut. Bila hal ini coba dibahasakan, maka itu bukanlah Zen. Kalau diturunkan kepada konsep, kemudian Zen terdistorsi. Ilmu cahaya sebenarnya adalah jalan berisik menuju diam. Untuk belajar ilmu cahaya, syaratnya adalah harus dengan tartil, tahap demi tahap, seperti kaki kita menginjak anak-anak tangga, satu persatu secara teratur. Tidak boleh melewatkan satu anak tangga pun. Mereka yang suka berkicau berarti telah melompat, dan setiap lompatannya itu tidak baik. Cahaya itu tidak melompat, dia terpancar. Kalau ia terhalang, dia akan berhenti. Ilmu adalah cahaya. Cahaya ilmu adalah pancaran, refleksi dari kesunyian. Siapa saja yang bicara, apalagi bicaranya sembarangan, setelah ia belajar ilmu cahaya, artinya pada saat ia belajar, ia melakukan lompatan, seperti dia meninggalkan satu anak tangga tertentu, dan artinya dia tidak benar-benar belajar ilmu cahaya. Padahal sebenarnya, kalau saja belajar ilmu cahaya yang benar, maka konsep-konsep itu akan menghantarkannya kepada pemahaman eksistensi yang sama sekali tidak terlingkup lagi ke dalam persepsi. Dari konsep yang benar menuju eksistensi tertinggi. Misalnya seperti sperma yang menjadi manusia biasa. Setelah dewasa, manusia tidak muat lagi untuk masuk ke dalam rahim. Jadi, setelah menjadi kesadaran eksistensi, dia tidak lagi bisa ditampung ke dalam konsep. Karena ketika ia dikonsepkan kembali, maka ia bukan lagi eksistensi tersebut. Eksistensi di dalam konsep sama sekali bukanlah eksistensi yang sebenarnya. Semua manusia memiliki fakultas konseptual, tetapi tidak semua yang ada di dalam konsep
dari fakultas imajinasi. Seperti Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak berangkat dari konsepsi, tetapi langsung dari eksistensi kepada konsep. Ketika bayi, ia berkata, "Aku hamba Allah yang diwahyukan Injil." Manusia yang diilhami potensi mengenal kewujudan, boleh saja belum mencapai makom miliknya. Dengan itu, dia menempuh jalan tasawuf. Seperti juga yang pernah ditempuh oleh seorang filsuf, Ibnu Sina. Ketika orang seperti dia mencapai makom kewujudan, ia menyadari dirinya telah melakukan banyak kesilapan sebelumnya. Bahkan hingga dia tidak peduli dan tidak menghiraukan untuk menarik kembali atau merevisi karya-karyanya sebelumnya. Dia tidak peduli terjadinya inkonsistensi antara karya sebelumnya dengan setelahnya. Hal inilah yang tidak berani dilakukan oleh para pemikir barat. Mereka takut untuk melanggar pemikiran sebelumnya, karena mereka mewajibkan diri mereka secara linear, dan pola pemikirannya yang baru adalah dari keikutan pemikiran sebelumnya. Saudaraku, sang sejati, memang ada inkonsistensi antara konsep dengan eksistensi, karena memang demikianlah hakikat konsep. Dia adalah himpunan dari keterbatasan-keterbatasan indera dan nalar. Para filsuf muslim yang bila terlebih dahulu mencapai makom kewujudan, mereka baru menulis tema logika untuk membongkar logika sistem tasawuf yang tulen, supaya dapat menghantarkan kepada pemahaman pengalaman yang ia alami. Nah, pada model yang seperti inilah yang digunakan oleh Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Mulla Sadra. Sekalipun demikian, model yang seperti ini juga tetap saja terdapat perbedaan, sebab intensitas atau makom dari masing-masing mereka itu berbeda. Kata berbeda di sini juga dapat bercabang. Maknanya boleh jadi masing-masing bergantung pada kepeduliannya pada logikanya, atau bisa juga karena pengaruh dari intensitas kewujudan yang berkonsekuensi pada logika, sebab punya kaidah-kaidah secara objektif. Misalnya, ketika hendak merumuskan konsep ontologinya, Suhrawardi dan Mulla Sadra, mereka harus mengganggu sistem logika yang objektif. Gangguan kepada sistem logika yang objektif harus dilakukan dengan hati-hati. Sementara di sisi lainnya, Imam Al-Ghazali, beliau menghujat para filosofis sejati-jatinya, karena pada saat beliau melakukan ini, beliau belum melihat hakikat. Dan pada masanya, para sufi sebelum Ibnu Arabi, mereka menghadapi dilema yang besar.
Karena ketika mereka menjelaskan pengalamannya, mereka tidak memiliki istilah yang tepat untuk digunakan, sehingga mereka terpaksa disalahpahami oleh mayoritas orang yang tidak mendapat pengalaman. Sementara di dalam tradisi filsafat Islam, yang baik adalah instrumen yang baik untuk menginformasikan realitas. Tetapi banyak pembelajar filsafat Islam yang hanya akan terjebak di dalam hutan konsepnya apabila mereka tidak mempunyai potensi anugerah yang maha wujud. Makanya pakai rumus ini, yaitu satu hal yang aku ketahui hanya satu, yakni aku tidak tahu. Harus direnungkan dan diterapkan pada saat belajar ilmu cahaya. Alasannya, semua manusia punya alat untuk mempreteli semua hal yang masuk ke dalam imajinasinya. Semua manusia dengan nalarnya mempreteli semua informasi yang masuk dan segera menyimpannya ke dalam konsep. Padahal sejatinya, nalar itu seperti pedang yang menebas segala informasi untuk ditaklukkan, dan dengan itu dapat ditempatkan sebagai konsep. Konsep adalah kuiditas sesuatu yang telah memiliki makna, dan makna itu adalah kemampuan penalaran atau definisi. Makna relatif bagi semua orang tergantung horizonnya masing-masing. Bagi mereka yang telah diberi taufik oleh Allah, maka dia diberi pengetahuan laduni atau intuisi. Dengan itu, setiap konsep yang masuk dapat dia lihat sebagai realitas yang memiliki intensitas wujud yang tunggal. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.